Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part selanjutnya. Sebelum kita mulai untuk part selanjutnya, kalian yang ingin nonton bisa cek di playlist sebelumnya. Oke, jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part ke-39. Sebelum pertarungan dimulai, para player dari Guild Mano sebenarnya agak terkejut akan kedatangan Alibos di wilayah mereka. Namun salah satu dari mereka berkata jika menurutnya situasi ini bisa menguntungkan mereka karena Alibos berada dalam blacklist yang dikeluarkan oleh guild master mereka. Selain itu, ia merasa jika mereka bisa mengalahkan Alibos, maka mereka akan menjadi terkenal. Tak hanya itu, meskipun jika mereka kalah dalam pertarungan ini, maka tidak akan ada pengaruh besar seperti penghapusan karakter. Jadi mereka memutuskan untuk bertarung dengan Alibos dan mempersilahkan Alibos untuk merekamnya karena mereka juga ingin menjadi artis. Salah satu pria di sana langsung menyerang dengan mudahnya dikalahkan oleh Alibos. Alibos langsung mengklarifikasi jika yang memulai pertarungan ini bukanlah dirinya, melainkan Guild Mano. Tak hanya itu, pihak yang menyerang duluan adalah mereka. Jadi sekarang giliranlah yang akan mengajar mereka. Singkat cerita, Alibos merangkum semua video mulai dari kedatangannya ke sini kepada para penontonnya yang belum melihat live streamingnya tadi. Jadi ia menceritakan jika di awal ia diizinkan langsung masuk ke sini oleh Guild Red Bull Amerika. Ia menjelaskan jika wilayah ini sebenarnya pertama dikuasai oleh Red Bull Amerika. Namun di tengah perjalanan, Guild Mano muncul dan mengajaknya bertarung. Para penonton pun heboh dan memberikan komentarnya tentang Guild Mano yang sudah semena-mena terhadap Alibos. Tak hanya itu, mereka juga berkomentar jika Guild Mano sangat suka mengklaim wilayah yang bagus dan menjara semua gold yang ada di sana. Alibos pun senang karena respon para penonton berpihak padanya. Ia lalu melanjutkan cerita. Jika akhirnya mereka pun bertarung, meskipun menurutnya ia adalah pertarungan yang tidak adil karena 1 versus 3, tapi ia dapat dengan mudahnya mengalahkan mereka yang berkemampuan di bawah standar. Kemudian Alibos berpura-pura ketakutan akan di-PK oleh Guild Mano karena sudah mengajar mereka, apalagi ia khawatir untuk melanjutkan streaming karena hal ini. Tapi para penonton mendukungnya dan menyuruhnya untuk menghabisi mereka semua sekarang juga. Melihat respon yang bagus, Alibos pun mengakhiri streamingnya. Sementara itu di kediaman Guild Master, situasi sangat mencekam karena pemimpin Guild Mano sangat marah dengan tindakan yang dilakukan Alibos. Akibat hal ini, mereka kehilangan peran dengan skenario utama. Ia lalu menyuruh Patrick untuk membawakan para fighter terbaiknya yang ada di grup mereka untuk mengincar Alibos. Tak butuh waktu lama, Alibos yang sedang bermain dengan para monster di hutan didatangi oleh segerombolan Guild Mano, lengkap dengan pemimpin mereka. Alibos lalu menyapa mereka dan berkata jika terakhir kali mereka bertemu adalah saat pertandingan di King of Master Combat. Pemimpin mereka sengaja datang ke sana untuk membalas apa yang sudah Alibos lakukan kepada anak buahnya. Alibos pun mengajak mereka untuk membawa seluruh pasukan hanya untuk mengincar dirinya di tengah misi skenario utama. Dengan tegas, pemimpin Mano menjawab jika guild mereka tidak akan runtuh walaupun beberapa player mereka logout karena hal ini. Ali pun menerima tantangan dari Guild Mano dan dengan ini Master of Combat pun diaktifkan. Serta skill Fighting Spirit dan Heart of Murder ikut diaktifkan untuk meningkatkan stat Alibos. Ia pun menarik pedangnya dan menyerang pasukan tank Mano di depannya. Patrick yang ada di barisan belakang pasukan berusaha memberikan arahan kepada tank yang bertahan. Padahal sebelumnya ia sudah mencoba meyakinkan pemimpin Mano agar tidak mengerahkan seluruh pasukan hanya untuk mengincar Alibos. Patrick juga memerintahkan Mage untuk mempersiapkan crowd control untuk memperlambat pergerakan Alibos. Sementara itu Alibos yang sangat bersemangat terus menggempur lawan karena sebelum Guild Mano datang ia sudah melakukan persiapan untuk pertarungan ini. Sedangkan di sisi lain, Tangi yang sedari tadi menunggu di atas pohon juga ikut bergabung dengan pertarungan dan mengeluarkan skill Casting Hole yang mengubah bentuk imutnya menjadi monster besar untuk mengacaukan tim Mage di sana. Pihak lawan terkejut dan membuat formasi mereka berantakan.
Melihat Tangi sudah melakukan bagiannya, kini Alibos pun maju dan menghajar mereka secara brutal. Alibos terus menyerang pasukan Guilmano tanpa ampun dengan blink 2 kalinya. Mulai dari Baptang, Fighter hingga Mage pun tak dilewatkan. Dengan kecepatannya yang luar biasa, Patrick juga terkejut karena Alibos telah membantai Mage mereka tanpa sisa. Seperti yang terlihat, Alibos mengawali pertandingan dengan strategi menaruh Tangi untuk melumpuhkan para Mage. Kemudian Alibos melumpuhkan para tank dan menargetkan Mage setelah mantra mereka menjadi bumerang mereka sendiri. Patrick pun ketakutan karena dari awal seharusnya mereka tidak memprovokasi Alibos hingga membuat guild mereka terpojok seperti ini. Dan di saat yang sama, Alibos yang sudah membantai para pasukan musuh, tiba-tiba dari arah belakang pemimpin Manon dengan amarahnya menghunuskan senjata andalannya ke arah Alibos. Untung saja Alibos cepat menghindar dan membuat senjata itu menghantam tanah. Dengan emosi, pemimpin Mano berkata jika ia akan terus membunuh Alibos walaupun ia respon berkali-kali dan membuatnya berhenti memainkan game ini dan masuk ke arena. Namun konyolnya, sambil berjalan ke arah pemimpin Mano, Alibos malah menawarkan pemimpin Mano untuk bertaruh menghapus beberapa karakter. Tapi di akhir kalimat ia memprovokasi musuh untuk yang sepertinya takut akan kalah dari dirinya. Melihat hal ini, para penonton berkomentar jika Marco pemimpin Mano pasti malu karena harga dirinya diinjak-injak oleh Alibos. Mendengar kalimat provokator dari Alibos, Marco pun memerintahkan Fortress Knight dan Priest untuk mempersiapkan serangan mereka. Mereka semua terkejut, bahkan Patrick mencoba menasihati Marco. Karena jika mereka mengerahkan seluruh pasukan hanya untuk mengalahkan Alibos, maka mereka akan kehilangan kekuatan tempur untuk skenario utama. Namun Marco tak peduli. Alibos yang terkenal tidak pernah kalah dalam pertarungan, akan ia bunuh sekarang juga. Dan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada skenario utama. Mendengar rencana Marco, Alibos pun tersenyum, senang karena ini artinya Marco menolak tawarannya untuk bertaruh menghapus beberapa karakter. Sementara itu pasukan Mano sudah bersiap untuk melancarkan serangannya. Dan Alibos pun juga bersiap saat para pasukan musuh mengelilingi dirinya dengan skill Icy Lance. Ia berkata jika dirinya tak akan membiarkan Marco menyelesaikan rencana mereka. Di saat yang sama, Patrick yang ada di belakang sana saat ini hanya bisa membantu guild master mereka karena ia sudah tidak bisa mencegah pertarungan ini. Kemudian Marco mempersiapkan dirinya dengan skill rahasia yang ia miliki dan mengeluarkan efek kuning menggelegar di seluruh tubuhnya. Ternyata karena guild master seorang Fortress Knight ditambah lagi dengan anggota guild yang kebanyakan dari priest dan cleric, maka kedua kelas ini dianggap memiliki skill istimewa yang dikenal sebagai skill yang tidak efisien di antara semua secondary class. Jadi Sword of Pain dimiliki oleh Fortress Knight dan Prayer of Belief dimiliki oleh priest. Kedua skill ini menghabiskan seluruh mana yang ada. Dan sebagai gantinya, stat target akan meningkat sebesar 120% selama 2 menit. Alhasil, skill unik ini memang benar-benar tidak efisien, tapi skill ini juga memiliki rahasia, yakni efeknya bisa menumpuk untuk penggunanya. Kembali ke Marco, kini dirinya sudah diselimuti skill unik dan dengan semangatnya ia akan menghabisi Alibos dalam 2 menit. Yang saat ini seluruh statnya sudah meningkat sebanyak 430%. Marco lalu menargetkan Tangi terlebih dahulu dan langsung menghilang secepat kilat untuk menuju ke arah Tangi. Alibos pun berteriak dan menyuruh Tangi agar segera menyusut. Untung saja Tangi dapat berubah tubuhnya tepat waktu sebelum Marco tiba dengan tebasan pedang Saint Cross miliknya yang seketika memotong pohon di belakang Tangi. Kekuatan Marco yang luar biasa ini membuat Tangi ketakutan dan Ali memutuskan untuk mengembalikan Tangi sekarang juga. Marco yang sudah overpower ini juga menjelaskan jika ia memberitahu Alibos durasi pertarungan ini karena menurutnya ia bisa membunuh Alibos dalam kurun waktu 2 menit ini dan membuat Alibos membayar mahal karena sudah membuatnya menggunakan skill rahasia miliknya. Dengan kecepatan yang luar biasa, Marco langsung maju menyerang Alibos yang tampaknya kesulitan untuk menahan serangan Marco. Pertarungan pun sangat sengit, karena meskipun Alibos sudah berusaha menahan serangan Marco, tapi ia tetap saja terkena damage serangan ini.
Marco pun dengan sombongnya berkata jika levelnya sudah lebih tinggi dari Alibos. Ditambah lagi statnya yang sudah meningkat, akan mudah untuk membunuh Alibos. Mereka lalu melanjutkan pertarungan sengit ini dengan para penonton yang menyuruh Alibos untuk mengulur waktu selama 2 menit agar bisa selamat dari serangan Marco. Kembali ke pertarungan, Alibos mencoba melawan serangan dengan skill Blink dan Lebron Sword Attack Key teknik serta Rapid Fire Attack untuk menyerang Marco bertubi-tubi. Marco pun menahan dan kembali menyerang Alibos dengan kekuatannya yang luar biasa. Terjadi ledakan di sana dan entah apa yang terjadi, Marco sudah berdiri tegak di sana. Para penonton tak menyangka bar status miliknya mereka berdua menampilkan jika Alibos hampir kalah oleh Marco. Melihat Alibos yang masih bisa bertahan meskipun dirinya sudah mengeluarkan seluruh buff miliknya, akhirnya ia mengakui kemampuan Alibos. Tapi ia harus berpura-pura sombong karena streaming ini masih berlangsung. Marco lalu menuduh jika streaming Alibos ini adalah settingan dan mengejek kemampuan Alibos yang mencoba mengalahkan guild miliknya. Tapi Alibos yang masih memiliki kekuatan yang tersisa berkata jika semua ini belumlah selesai, dan langsung mengeluarkan skillnya yang sengaja ia arahkan ke pohon belakang Marco. Marco pun meremehkannya dan ingin menghabisi Alibos saat itu juga. Tapi sepertinya Alibos memiliki rencana rahasia karena tiba-tiba saja ia kembali pulih dan naik level serta menerima XP saat itu juga. Alibos pun menahan serangan Marco dengan pedangnya sambil mengeluarkan skill miliknya. Marco yang panik berteriak jika Alibos takkan mungkin menang karena pasukan mereka masih banyak. Tapi sepertinya semua terlambat karena serangan Alibos sudah mengenai seluruh tubuh Marco dan akhirnya ia berhasil mengalahkannya. Alibos pun berkata jika hal ini mudah karena Marco tanpa buff bukanlah apa-apa. Dengan ini Alibos pun menang dan membuktikan jika kartu trap Marco bukanlah tandingannya. Ia lalu menutup pertarungan ini dan menuju Patrick untuk bertanya apa yang harus ia lakukan pada pasukannya yang tersisa. Oke Manwaners, untuk part kali ini sudah selesai. Jadi kalau kalian ingin menonton yang selanjutnya silahkan subscribe dan like channel ini. Jika kalian ingin merequest silahkan request di chat atau di komen. Oke, sekian dulu, see you again di part selanjutnya.